Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji tafsir Al-Quranil Karim, tafsir juz 30, masih melanjutkan surah Al-Buruj. Kita selesai sampai ayat yang ke-7 kemarin ya, ketika kita menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, yang Allah Ta'ala berfirman, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kata Allah Ta'ala, binasalah orang-orang yang membuat parit. An-nari dhatil waqud, yang parit itu dinyalakan dengan api yang dibarengi dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitar orang-orang beriman yang dibakar di dalam parit-parit tersebut. Kita sudah jelaskan kisah bagaimana seorang pemuda yang mempertahankan keimanannya kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya dengan sebab satu pemuda ini, satu negeri itu, kemarin ada di mana kisahnya tentang Ashabul Ukhdud ini. Ashabul Ukhdud ini, kata Abdullah bin Abbas, mereka berada di negeri Yaman, di daerah Najran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna man kana qablakum, sesungguhnya di kalangan umat sebelum kalian ada mereka yang dibakar dengan parit-parit, yang mereka itu dibakar karena mempertahankan keimanan mereka, dan mereka berada di negeri Najran. Najran itu di negeri Yaman. Abdullah bin Abbas bahkan menjelaskan mereka hidup sekitar 70 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan ini 70 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, maka terjadilah kisah ini. Orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam parit yang dipenuhi api dan kayu bakar demi mempertahankan keimanan mereka. Di ayat yang ke-8-nya, afwan, ayat ke-7 ya, kita lanjut. Allah Ta'ala berfirman, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, menyiksa kaum mukminin melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kita lihat bagaimana mereka orang-orang kafir menyiksa kaum mukminin dengan begitu bengis, dengan begitu kejam, sampai sudah kita kisahkan tentang Ashabul Ukhdud ini kan, semuanya baik laki-laki, perempuan, anak kecil dilemparkan ke dalam parit yang penuh api ini. Mereka nggak punya rasa kasihan lagi. Kalau kita sebut zaman sekarang mungkin seperti genosida. Apa genosida? Pembantaian secara massal. Karena bukan ratusan lagi yang mereka dilemparkan ke dalam parit yang penuh api ini, tapi puluhan ribu.
Mereka yang beriman kepada Rabb, pemuda itu yang betul-betul beriman kepada Allah, itu puluhan ribu mereka dilemparkan ke dalam parit-parit yang dibakar dengan api ini. Ternyata alasan mereka cuma satu. Kenapa mereka sampai kejam membunuh baik laki-lakinya, perempuannya, dan juga mereka anak-anak kecilnya. Bahkan kemarin sudah kita kisahkan anak bayi kan, yang ibu itu agak ragu untuk menyemplungkan dirinya ke dalam parit yang penuh api itu karena kasihan dengan anak bayi ini. Tapi kemudian anak bayi itu bicara, jangan engkau khawatir wahai ibuku, Maka ternyata alasan mereka cuma satu. Apa alasan mereka melakukan perbuatan kejam itu? Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka orang-orang beriman mempertahankan keimanan mereka kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ana mau tanya sama antum, keimanan itu kejahatan atau bukan? Keimanan itu perbuatan jahat tidak? Bukan. Makanya yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini perbuatan yang sangat naif kalau bahasa kita, nggak masuk akal, dan nggak seharusnya mereka lakukan. Mereka sampai menyiksa dengan kejam dengan alasan apa? Orang-orang beriman itu masih beriman dengan Allah yang Maha Esa. Ini kan alasan yang naif sekali. Padahal keberadaan orang-orang beriman itu membawa keberkahan bagi bumi dan langit ini. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk bumi itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan apa? Pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Terus kenapa kok dimusuhin orang beriman? Padahal justru dengan adanya orang beriman, bumi ini menjadi berkah. Allah curahkan rahmat, Allah curahkan keberkahan. Makanya sungguh naif kalau ada orang yang mereka memerangi orang-orang yang beriman. Makanya sungguh menyedihkan, kalau ada orang muslim sendiri yang memerangi orang mukmin yang lainnya, yang mereka beriman, yang mereka senantiasa menegakkan sunnah Rasulullah ini. Sebaliknya, mereka justru berkasih sayangnya dengan orang-orang kafir. Ini kan terbalik. Kata Allah dalam surah Fatir apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, orang-orang yang bersama mereka justru tegas kepada orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang kepada orang-orang beriman. Kan harusnya seperti ini orang beriman. Ini kok sebaliknya? Mereka justru kasar dan kejam kepada sesama orang beriman, tapi berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Yang paling menyedihkan, mereka puji-puji itu Israel, mereka datangi itu Israel, yang telah membantai kaum muslimin. Subhanallah, menyedihkan sekali, Padahal mereka sudah ada yang doktor, ada yang magister, tapi kok ilmunya nggak mendatangkan rasa takut kepada Allah. Menyedihkan ya. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang sudah jelas-jelas membantai kaum muslimin di Palestina, tapi mereka justru begitu keras kepada orang-orang beriman. Ini nggak paham prinsip dalam akidah kita, al-wala wal bara. Kita mencintai, kita saling menyayangi, itu hanya untuk Allah, untuk Rasulullah dan orang-orang beriman. Kan begitu loyalitas kita. Justru kita
berlepas diri dari segala kekufuran, kesyirikan, dan juga orang-orang kafir. Kan gitu prinsipnya al-wala wal bara kita. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Jelas sekali ini ayat tentang al-wala wal bara. Loyalitas kita hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang beriman. Kata Allah apa? Engkau tidak akan dapatkan, wahai Muhammad, suatu kaum yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka justru berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak akan kau dapatkan itu. Kalau orang imannya benar kepada Allah dan hari akhir, mereka nggak akan berkasih sayang dengan Israel. Mereka nggak akan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Ya, karena jelas mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Tuh, ini kan jelas ayat tentang prinsip akidah kita. Al-wala wal bara. Ya, ini tegas di dalam Islam. Ya, jangan dimaknai, oh kalian nggak toleransi. Toleransi itu cukup kita nggak mengganggu dan mengusik ibadah mereka, itu sudah toleransi. Hari ini kok toleransi dimaknai kebablasan? Ya, kita harus saling menyayangi dengan orang kafir. Ya, kita harus saling mencintai oleh orang kafir. Ini toleransi yang salah. Ya, ada batasan-batasan yang kita nggak boleh berkasih sayang kepada orang kafir. Dan itu yang Rasulullah dan sahabat ajarkan kepada kita. Bayangkan dulu di zaman Rasulullah, beberapa sahabat ketika berperang di medan jihad, mereka rela untuk membunuh bapaknya sendiri, kakaknya sendiri, karena mereka masih dalam keadaan apa? Kafir. Al-wala wal bara yang hari ini mulai hilang dari diri-diri kaum muslimin. Mereka justru menjalin kemesraan, kasih sayang dengan orang-orang kafir, dan mereka justru memusuhi orang-orang yang beriman. Ini jelas kekeliruan yang fatal. Mereka nggak paham prinsip akidah. Prinsip akidah Islam justru loyalitasnya hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah dan orang-orang beriman, dan mereka tegas kepada orang-orang kafir dan musyrik. Makanya kata Allah, engkau nggak akan dapatkan, wahai Muhammad, kalau orang itu berimannya benar kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang kafir. Mereka saling menyayangi dengan orang kafir. Nggak akan kali engkau dapatkan, wahai Muhammad. Berarti keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu bermasalah. Kalau ada orang muslim berkasih sayangnya kepada orang kafir, kasih sayangnya kepada orang musyrik, maka ada batasan-batasan di sini. Dalam masalah prinsip agama, ritual ibadah, haram hukumnya kita berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Beda kalau dalam masalah muamalah. Mereka susah, kita bantu. Mereka minta tolong, kita tolong. Itu hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Tapi dalam masalah prinsip agama, nggak ada kita ikut-ikutan ritualnya mereka dengan mengatasnamakan toleransi. Ya, nggak ada yang namanya kita ikut-ikutan ibadah di gereja mereka, kita ikut-ikutan ibadah di tempat ibadah mereka. Ini bukan toleransi, ini toleransi yang kebablasan. Nggak ada dalam prinsip hidupnya para sahabat, mereka ikut-ikutan ibadahnya orang Nasrani, orang Yahudi di zaman mereka, nggak ada. Padahal orang Nasrani dan Yahudi ada tidak di zaman Rasulullah dan sahabat? Ada. Nggak ada riwayat yang menyebutkan orang Nasrani, Yahudi di zaman Rasulullah yang mereka hidup dan beribadah, sahabat ikut-ikutan ritual ibadah mereka. Karena sudah jelas ini bagian dari al-wala wal bara. Sampai ulama pun membahas bagaimana kalau ada orang kafir meninggal dunia. Kita boleh tidak takziah? Orang kafir meninggal dunia, boleh tidak kita takziah? Boleh tidak? Boleh tidak orang kafir meninggal kita takziah?
hukum asalnya kan haram nih, Wak. Dibolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, kita takziah ke orang kafir tidak pada saat mereka melakukan ritual ibadahnya. Kan biasanya kalau orang kafir meninggal kan ada ritual ibadah juga kan. Kata ulama, nggak boleh kita hadir saat takziah ketika mereka sedang melaksanakan ritual ibadahnya. Ya. Itu syarat yang pertama. Ya. Yang kedua, kita datang bertakziah kepadanya. Lihat, sampai ulama memberikan garis bawah ini. Bukan dalam rangka penghormatan kepadanya. Bukan dalam rangka penghormatan kepadanya. Tapi dalam rangka kita kasihan. Dan kita ingin anggota keluarganya, keturunannya maksudnya, mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Itu tujuannya kita takziah. Bukan dalam rangka apa? Menghormati mereka. Ya. Yang ketiga, kita nggak boleh memohonkan ampun atas kekufuran dan dosa-dosa mereka. Makanya Rasulullah kan ditegur ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Ya, kata Rasulullah, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan mohonkan ampun untuk engkau wahai pamanku selama aku belum dilarang. Turunlah firman Allah itu, maka nalin nabiyyi an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi memohonkan ampun untuk orang yang sudah jelas mati dalam keadaan musyrik. Kalau dia masih hidup, boleh kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Tapi kalau dia sudah mati, haram hukumnya sudah. Dia sudah mati dalam keadaan kafir, gak boleh kita doakan dia agar diampuni oleh Allah. Dia tiba sampai dalam masalah takziah, ulama memberikan syarat. Ya, kalau 3 syarat ini terpenuhi, boleh kita melakukan takziah kepada orang kafir. Tapi salah satunya tidak terpenuhi, maka haram hukumnya. Ini dalam masalah ya takziah. Ya. Kemudian juga dalam masalah menerima hadiah dari orang-orang kafir. Apa hukumnya menerima hadiah dari orang kafir? Boleh dengan syarat juga. Ya, boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, hadiah yang diberikan kepada kita bukanlah barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Kalau itu barang yang diharamkan oleh syariat kita, nggak boleh kita terima. Yang kedua, hadiah tersebut bukan berupa binatang sembelihan. Karena sembelihan ahlul kitab sekalipun, walaupun halal, tapi mereka disyaratkan membaca basmalah ketika menyembelihnya. Dan kita nggak tahu ahlul kitab itu ketika nyembelih baca basmalah atau tidak. Setiap sembelihan yang tidak dibaca basmalah ketika menyembelihnya, maka itu menjadi bangkai haram untuk kita konsumsi. Ya. Itu syarat yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya, hadiah yang diberikan kepada kita bukan berupa atribut-atribut ciri khasnya orang kafir. Sampai segitunya ya. Karena ini masalah al-wala wal bara. Ya, prinsip akidah ini yang harus kita pegang. Kalau hadiah itu ciri khasnya orang kafir, ya, atributnya orang kafir, nggak boleh kita terima. Lihat bagaimana syariat ya begitu tegas dalam masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama. Misalnya antum dikasih hadiah topi center class, itu kan ciri khasnya orang kafir, ya. Atau ada lagi topi-topi orang Yahudi, ya, itu nggak boleh kita terima. Karena kenapa? Itu menyalahi prinsip kita. Nggak boleh kita menerima atribut-atribut yang itu adalah ciri khasnya orang kafir. Nah ini, bagaimana Allah Ta'ala mengatakan orang kafir itu nggak akan pernah berhenti memusuhi orang yang beriman. Karena dalam ayat ini kata Allah, tidaklah mereka menyiksa itu, ya, orang-orang yang mempertahankan keimanannya kecuali karena apa? Mereka beriman kepada Allah.
Makanya Allah tegaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah ridho sama agama kita. Walaupun mungkin di depan kita ya berkasih sayang, memuji-muji, tapi mereka itu sebetulnya memusuhi kita. Kalaupun mereka nggak akan ngajak kita kepada agama mereka, minimal mereka apa? Memalingkan kita dari ajaran-ajaran kita, memalingkan kita dari Al-Quran. Al-Quran difahaminya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Begitu kan cara orang-orang kafir itu ya, memalingkan kaum muslimin. Mungkin kita nggak langsung diajak kepada agama mereka, tapi bagaimana caranya? Mereka buat bagaimana orang-orang muslim ini memahami Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dipahami generasi salafus saleh dulu. Makanya muncullah beasiswa dari orang kafir. Ya, beasiswa kuliah agama di Amerika, beasiswa kuliah di Israel. Itu dalam rangka apa? Dicuci otaknya. Ya, biar mereka nanti kembali ke negaranya muji-muji orang kafir. Ya, biar mereka nanti kembali ke negaranya, oh orang kafir itu baik ya, orang kafir itu ya mereka pun toleran, dipuji-puji. Padahal sudah jelas itu Israel membantai kaum muslimin di Gaza, kok masih berkasih sayang dengan mereka gitu. Ya, ini kan namanya apa? Nggak punya empati dengan kaum muslimin di Gaza tersebut. Ya, ada yang salah itu dengan ilmunya. Ilmunya nggak mendatangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka ini dalam ayat ini Allah katakan bahwasannya orang beriman itu disiksa semata-mata karena mereka mempertahankan keimanannya. Maka jangan aneh orang kafir akan terus memusuhi kita orang beriman. Ya. Kemudian juga anehnya, naifnya mereka memusuhi orang beriman, padahal orang beriman ini senantiasa didoakan oleh siapa? Seluruh makhluk hidup di bumi dan di langit. Seperti Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu dan juga menuntut ilmu. Seluruh penduduk langit dan bumi sampai ikan yang ada di lautan mendoakan mereka. Ini kok orang kafir malah nyiksa. Ya. Orang beriman itu kan dapat doa dari penduduk langit dan penduduk bumi agar Allah ampuni dosa-dosa mereka, agar Allah berikan kebaikan kepada mereka. Tapi justru dimusuhi oleh orang-orang kafir. Lihat bagaimana naifnya pemikiran orang kafir yang mereka justru memusuhi orang-orang beriman. Dan di akhir ayat ini ada dua nama Allah yang Allah sebutkan. Kata Allah apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dua nama dari nama-nama Allah. Yang pertama Al-Aziz. Apa maknanya Al-Aziz? Al-ghalibul ladzi la yaghlibuhu syai'un. Al-Aziz itu yang selalu perkasa dan tidak pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Allah sebutkan ini di akhir ayat ini untuk memberikan ancaman kepada orang kafir. Ya, Allah yang diimani oleh orang-orang beriman itu punya sifat apa? Al-Izzah. Gak akan pernah bisa kalian kalahkan. Makanya Allah sebutkan ini untuk sebagai ancaman bagi orang kafir yang mereka telah menyiksa orang-orang beriman, yang mereka memusuhi orang-orang beriman. Yang kalian lawan itu Allah, Rabbnya orang beriman yang memiliki sifat Al-Aziz, yang maha perkasa dan gak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Makanya Allah sebutkan kisah-kisah umat terdahulu yang punya kekuatan-kekuatan besar, tapi Allah hancurkan kekuatan mereka. Siapa misalnya? Fir'aun. Fir'aun kan punya kekuatan militer yang luar biasa.
Walaupun cakupannya cuma Mesir saja. Ya. Firaun tuh masih ecek-ecek ya, Tuhannya orang Mesir saja. Namrud itu lebih luas lagi, seluruh dunia dia kuasai. Dia punya pasukan di seluruh dunia. Tapi tetap Allah hancurkan. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang bisa membangun istana-istana, rumah-rumah yang tinggi dari batu-batu gunung. Sampai Allah katakan, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kaum Ad itu bisa buat arsitektur yang gak pernah dibuat oleh umat sebelumnya. Karena mereka postur tubuhnya tinggi, besar-besar. Sampai mereka kan sombong, mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita. Allah hancurkan. Ya, Allah kirimkan itu, ya, angin topan yang besar, beserta hujan yang sangat dingin. 7 malam 8 hari. Yang menghancurkan kaum Ad. Ini Allah ingatkan ini, ya. Kalian orang kafir, sekuat apapun kalian, apakah mereka disebut negara adidaya kah? Ya, negara superpower kah? Ketika mereka memusuhi orang yang beriman, mereka sama dengan memusuhi siapa? Al-Aziz. Allah yang maha perkasa, yang gak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi subhanallah, Allah sandingkan sifatnya ini yang maha perkasa dan gak pernah bisa dikalahkan dengan Al-Hamid. Apa Al-Hamid? Yang maha terpuji. Maknanya, kata para ulama tafsir, Allah Ta'ala ini di tengah kekuasaannya dan keagungannya dan keperkasaannya, tapi Allah tidak pernah berbuat sewenang-wenang kepada hamba-hambanya. Karena Allah sandingkan dengan sifat yang maha terpuji. Walaupun Allah perkasa, Allah mampu untuk mengalahkan seluruh makhluknya, tapi Allah nggak pernah berbuat semena-mena, nggak pernah berbuat zalim. Bahkan Allah haramkan kan untuk menzolimi hambanya dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan berbuat zalim untuk diriku, kata Allah. Padahal Allah kalau mau zalim bisa tidak? Iya. Allah kalau mau berbuat sewenang-wenang bisa tidak? Iya. Tapi Allah sandingkan sifat keperkasaannya dengan Allah maha terpuji yang gak pernah berbuat zalim dan sewenang-wenang. Karena kalau makhluk kan begitu kan? Kalau dia punya kekuasaan, keperkasaan, dia akan mudah melakukan apa? Kezaliman, kesewenang-wenangan. Tapi Allah beda dengan makhluknya. Kalau makhluk kalau sudah punya kekuasaan, keperkasaan, superpower, dia akan sewenang-wenang tuh. Dia akan berbuat zalim kepada yang lain, tapi tidak untuk Allah. Karena Allah punya sifat juga Al-Hamid yang maha terpuji. Dalam ayat yang lain Allah menggandengkan Al-Aziz ini dengan Al-Hakim. Wa huwal azizu al-hakim. Dialah Allah yang maha perkasa dan gak bisa dikalahkan oleh siapapun, tapi Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana, gak pernah berbuat sewenang-wenang. Maka inilah sempurnanya Allah dan sifat-sifatnya. Kalau makhluk sudah berada di jabatan yang tinggi, tempat yang tinggi, punya kekuasaan dan keperkasaan, dia akan sewenang-wenang, dia akan zalim. Tapi Allah tidak. Dengan kesempurnaan sifatnya, Allah itu maha perkasa, tapi maha terpuji dan juga maha bijaksana. Ya, ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8-nya. Ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9-nya, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini ada hubungannya dengan ayat ke-8 nih. Allah ingin menjelaskan tentang keperkasaannya dan maha terpujinya Allah. Di mana Allah jelaskan? Allah jelaskan di ayat ini setelahnya. Allah jelaskan keperkasaannya dengan mengatakan alladzi lahu mulkus samawati wal ardh.
Kenapa Allah disebut perkasa? Karena ternyata yang mempunyai kerajaan dari langit dan bumi ini hanyalah Allah Ta'ala. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan. Dialah Allah yang memiliki kerajaan. Dialah Allah yang memiliki segala sesuatu di langit dan juga di bumi ini. Allah itu maha memiliki, beda dengan makhluknya. Kalau kita memiliki sesuatu, itu kan sifatnya apa? Tidak mutlak. Tapi kepemilikan Allah, langit dan bumi ini sifatnya mutlak. Kalau kita memiliki sesuatu, ada batas waktunya. Orang punya jabatan presiden, maksimal berapa tahun? 10 tahun kalau 2 periode. Ya. Orang punya jabatan manajer, direktur, ada batasannya. Orang punya kekuasaan, ya, ada batasannya. Orang memiliki harta sekalipun, dia punya rumah yang mewah, kendaraan mewah, simpanan tabungan yang banyak, ada masanya. Sampai kapan? Sampai dia meninggal, selesai. Tapi Allah kepemilikannya mutlak, nggak dibatasi ruang dan waktu. Kita makhluk ini, kepemilikan kita ini sifatnya nisbi, nggak mutlak. Ada saatnya semua kembali kepada Allah. Makanya ketika kita takziah kepada orang yang terkena musibah, ucapan takziah yang paling bagus kan kata Rasulullah, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ucapan takziah yang paling bagus, kalau antum takziah kepada orang yang terkena musibah, kan antum ucapkan inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Maknanya kepemilikan yang ada pada diri kita ini kepemilikan yang semu. Sebetulnya itu hanya titipan Allah. Kapanpun Allah mau ambil, kita harus ridho. Kan begitu konsepnya. Kepemilikan kita ini bukan kepemilikan hakiki. Kalau Allah mau ambil kapanpun, maka kita harus ridho. Istri kita, anak kita, harta kita, kapanpun Allah mau ambil, kita harus ridho. Karena kita tahu itu milik Allah, bukan milik kita. Lihat bagaimana Islam mengajarkan konsep kepemilikan itu. Apa yang kita miliki hari ini itu bukan kepemilikan mutlak. Makanya setiap yang kita miliki di dunia ini tetap jalurnya harus kita menetapkan jalur yang kita miliki ini semuanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Makanya di sini Allah jelaskan keperkasaannya karena hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi ini. Dan Allah tutup dengan wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah ingatkan itu, mereka yang menyiksa kaum mukminin. Dan Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman, maka Allah itu menyaksikan. Ya. Ini ayat sebagai apa? Kata ulama tafsir, Allah tutup dengan ayat ini sebagai penghibur bagi orang-orang beriman dan sebagai ancaman bagi orang-orang kafir. Allah maha menyaksikan segala sesuatu sebagai penghibur bagi orang beriman. Maknanya Allah akan balas itu mereka yang tetap mempertahankan keimanannya dengan balasan kebaikan. Sebaliknya ancaman kepada orang kafir, Allah akan balas apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman. Makanya Allah tutup dengan ayat ini sebagai penghibur kepada orang beriman dan sebagai ancaman kepada orang-orang kafir yang mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian di ayat yang ke-10-nya Allah Ta'ala mengatakan innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam ya'tu
thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Orang-orang yang mendatangkan tadi azab kepada orang-orang beriman, mereka datangkan siksaan tadi, mereka yang membakar orang-orang beriman, laki-laki, perempuannya, anak kecilnya, kemudian mereka tidak bertaubat, maka Allah ancam azab neraka jahanam dan mereka pun dibakar di neraka jahanam tersebut. Nah, ini ayat tentang peringatan, ya. Anda pernah jelaskan ke antum ya, bahwa surah Al-Buruj ini di dalamnya terkandung apa? Ancaman kepada orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang beriman. Ya. Baru nanti kita akan jelaskan azab Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang kafir yang mereka memusuhi orang beriman, yaitu dari ayat yang ke-11 sampai seterusnya. Tapi di ayat ya yang pertama sampai ke-10 ini Allah ingatkan ya tentang mereka orang-orang kafir, sudah tabiatnya mereka akan senantiasa memusuhi orang-orang kafir, orang-orang beriman. Nggak akan pernah selesai permusuhan mereka kepada orang beriman. Makanya nggak boleh kita puji-puji orang kafir itu. Kita punya loyalitas kepada mereka. Karena sejatinya mereka akan senantiasa memusuhi orang-orang beriman. Dan Allah ancam mereka yang senantiasa memusuhi orang beriman, Allah ancam dengan azab baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi sampai ayat 10 dulu ya. Kita lanjutkan di ayat setelahnya di pertemuan selanjutnya insyaallah biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ikhwah bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.